mengatakan yang di Dabih itu siapa? Ishak itu lebih kuat di Arab Saudi, di Indonesia enggak. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak ad-Dabih. Kutip oleh Gus Baha. Nah, Gus Baha sebetulnya menegaskan memang yang dikurbankan oleh Ibrahim itu putranya yang bernama Ishak. Watara Syara et ben Hagar Hamitsri Asher Yalda le Abraham Mitshak, sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Geraha Mu'alaf. Pada setiap malam Jumat kita selalu melakukan kajian, dan seperti biasa kita saat ini lagi bersama dengan Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Gus Baha mengatakan demikian. Perkataan atau pernyataan Gus Baha itu bisa benar, bisa salah. Dikatakan benar, memang kalau kita baca Torah yang sekarang, Torah yang sekarang eksis ini, baik itu versi Samaritan maupun versi Yahudi, memang menyebutkan nama Ishak di situ. Teks ayatnya bunyinya demikian. Wa yamer kehna et binha et yikhidha asher ahafta et Yitzhak. Nah, disebutkan ya. Saya ulangi lagi. Disebutkan begini. Wa yamer kahna et binha et yikhidha asher ahafta et Yitzhak. Nama Ishak. Jadi nama Yitzhak et Yitzhak. Jadi maksudnya wayomer, dan dia berfirman, kahana et binha, ambillah anakmu laki-laki yang tunggal, et yikhidha, yang benar-benar tunggal itu, yang benar satu-satunya. Ya. Asher akhafta, kalau bahasa Arabnya alladhi tuhibbuhu. Ya, asher akhafta, uhibbu, akhafta. Nah, itu mirip kan bahasa Arab dengan Ibrani, akhafta. Et Yitzhak, yakni Ishak. Memang ini disebutkan nama Ishak. Versi Samaritan juga disebutkan nama Ishak sama. Versi Yahudi juga disebutkan nama Ishak. Tapi masalahnya ini kan Torah abad keberapa? Ini Torah yang ditemukan manuskripnya itu paling tua abad ke-9 Masehi. Oh, 9. Ya, yang Tek Masora ya. Tek yang dikenal dengan istilah Tek Masora. Masora ini. Itu abad ke-9 paling tua. Yang menyebutkan nama Ishak di situ, yang dikorbankan itu Ishak. Dan itu juga disitir oleh Gus Baha tadi kan. Yang dimaksud Torah itu ya Torah abad ke-9. Tapi masalahnya Torah abad ke-9 itu Islam sudah eksis atau belum? Sudah. Sudah ada itu ya. Islam sudah ada. Iya. Jadi Islam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abad ke-6 67 dilahirkan. Ya. 571 Masehi. Ya. Menerima wahyu pertama tahun 611 Masehi, ketika beliau usia 40 tahun. Ya. Beliau wafat tahun 632 Masehi. Ya. Abad ke-7. Torah yang dimaksud, Torah Masora, itu abad ke-9 Masehi, paling tua manuskripnya. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah manuskrip Torah yang lebih tua dibanding abad ke-9 Masehi? Itu ya. Ada. Septuaginta gimana itu? Nah, itu terjemahan. Oh. Ya, itu terjemahan. Tapi Torah yang paling tua sebelum abad ke-9 Masehi, apakah ada? Jawabannya ada. Oh, gitu. Di mana itu? Ditemukan di Gua Qumran yang disebut sebagai manuskrip naskah Laut Mati. Laut Mati. Ada Torah, ya, Torah.
Tetapi di situ tidak menyebutkan nama sama sekali. Oh, masalah. Itu yang lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Nama Ismail tidak disebut, nama Ishak juga tidak disebut. Mana nih buktinya, Pak Ali? Hah? Ada buktinya, Pak? Ada teks manuskrip yang disebut Dead Sea Scroll, saya nggak bawa. Nggak bawa ya? Nggak bawa. Oh, tapi ada yang disebut the Dead Sea Scroll Bible. Ya, itu bisa diakses tuh. Siapapun boleh mengakses the Dead Sea Scroll Bible. Itu ketika bicara mengenai pasal yang ke-22, nihil nama Ishak sama sekali. Oh, tidak disebut. Satu pun tidak muncul. Oh. Jadi manuskripnya yang lebih tua, abad ketiga sebelum Masehi itu, tidak disebutkan nama Ismail, juga tidak disebutkan nama Ishak. Tapi munculnya nama Ishak yang versi Torah ya, versi Torah yang bahasa Ibrani, itu ternyata abad ke-9 Masehi. Oh, itu. Jadi kalau begitu, yang dikurbankan tuh Ishak atau Ismail? Sama-sama tidak disebutkan. Kalau Quran tidak menyebutkan nama siapa putra yang dijadikan kurban, itu statusnya sama dengan kitab Torah abad ketiga sebelum Masehi yang juga tidak menyebutkan nama siapa putra yang dijadikan kurban. Tapi yang menjadi persoalan adalah ini ada sesuatu yang unik. Uniknya di mana? Perdebatan para ulama generasi terdahulu itu memang ketika bicara mengenai ayat Al-Quran tadi, yakni surah As-Saffat ayat yang ke-101, ini merujuk pada Ismail atau Ishak. Itu sudah terjadi di generasi awal. Jadi bukan bahwa yang lebih dominan itu Ishak, tidak. Tapi dua-duanya itu dominan. Bukan salah satu yang dominan. Soalnya Gus Baha mengatakan yang di Arab tokoh-tokoh Islamnya cenderung ke Ishak katanya. Yang Indonesia Ismail. Jadi kalau kita merujuk pada dokumen tertua ya, kita harus lihat dulu dokumen tertua kitab tafsir, tafsir Al-Quran. Para santri pasti tahu. Tafsir tertua ya, tafsir tertua yang menyebutkan nama putra Ibrahim yang dikorbankan itu tafsir apa saja. Nah, ini saya berikan contoh ya. Saya bawakan dua contoh. Yang pertama adalah tafsir Muqatil bin Sulaiman ya, tafsir Muqatil ibn Sulaiman. Ini beliau wafat tahun 150 Hijri. Ini dokumen, salah satu dokumen kitab tafsir generasi yang paling awal. Oke. Jadi ini karya tafsir yang paling banyak diakses, baik itu muslim maupun non-muslim. Dan di sini memang ada penyebutan siapa nama putra Ibrahim yang dijadikan kurban. Nah, di sini dikatakan, ketika ayatnya berbunyi, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Arti harfiahnya, maka kami berikan kabar gembira kepadanya bighulamin halim, putra yang halim. Tanpa menyebut nama kan, teks ayat-ayat Qur'annya. Tapi di sini dikatakan, yakni alim wa huwal alim wa huwa Ishak bin Sarah. Disebutkan nama Ishak putra Sarah. Saudara kita kaum Kristiani biasanya mengatakan begini, tafsir tertua, tafsir generasi awal, itu semua menyebutkan nama Ishak, bukan Ismail. Ya, mengatakan demikian. Baru muncul era belakangan dikuatkan nama Ismail. Sebetulnya yang paling awal semua itu Ishak. Biasanya begitu kan? Yang disampaikan. Tapi sekarang malam ini saya berikan informasi, tidak demikian faktanya. Memang betul ada tafsir generasi awal menyebutkan nama Ishak. Tapi ingat, tafsir generasi awal juga menyebutkan nama Ismail. Nah, ini mana? Nih. Tafsir Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Beliau wafat tahun berapa? Tahun 161 Hijri. Ya. Ini Muqatil ibn Sulaiman wafat tahun berapa tadi? 150 Hijri. Beliau Sufyan Ats-Tsauri, ini generasi tabi'in, ya. Beliau wafat tahun 161 Hijri. Kalau bicara mengenai siapa yang meninggal lebih duluan,
Muqatil ibn Sulaiman. Tapi bukan bicara soal siapa yang meninggal lebih duluan ini. Apakah Muqatil bin Sulaiman dengan Sufyan al-Thawri itu hidup satu zaman atau tidak? Satu zaman. Hidup satu zaman. Jadi antara Muqatil bin Sulaiman dengan Sufyan al-Thawri itu hidup satu zaman. Meskipun Muqatil ibn Sulaiman meninggal lebih dulu, usianya lebih pendek. Sementara Sufyan al-Thawri usianya lebih panjang, sampai 161 Hijri. Berarti mereka pernah ketemu atau tidak? Ya, satu zaman. Satu zaman. Yang menarik, apa yang dikatakan oleh Sufyan al-Thawri ketika membahas ayat yang sama? Ketika beliau menjelaskan mengenai wafadainahu bidzibhin adim, maka Allah menggantikan putra yang disembelih Ibrahim itu dengan sembelihan yang besar. Siapa yang dimaksud putra Ibrahim itu? Dikatakan Ismail. Oh, disebutkan nama Ismail. Disebutkan Ismail dengan sanad di sini. Ada sanad. Sufyan an Abi Najih an Mujahid fi qaulihi ta'ala wafadainahu bidzibhin adim qala al-fida Ismail. Jadi, ini tafsir yang menggunakan sanad, berarti ada sanad lebih kuat merujuk pada Ismail, sementara Muqatil ibn Sulaiman tanpa sanad. Oh, tapi itu dipakai dasar. Tapi ini justru yang dikatakan paling tua. Ini apa tidak paling tua juga? Ini juga tua. Ini tafsir tertua, ini juga tafsir tertua. Tapi ini beliau meninggal lebih awal, ini meninggal lebih belakangan. Usianya tidak terpaut beda, tapi satu zaman. Berarti, bagaimana yang harus kita pahami? Sederhana, generasi awal itu sudah ada dua pendapat. Ada yang Ishak, ada yang Ismail. Jangan diplesetkan dengan perkataan generasi tafsir awal itu adalah Ishak semua, tidak ada Ismail. Ini adalah kecurangan akademik. Ya, betul. Baru tahu ini Pak Ali sekarang, Pak Ali. Jadi, saya berikan contoh, ini tafsir yang paling awal. Ini juga tafsir yang paling awal. Kalau At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, termasuk Jalalain, itu belakangan. Tapi kita kan bicara mengenai generasi awal. Biasanya generasi awal yang dikutip hanya tafsir Muqatil ibn Sulaiman. Kenapa ini disembunyikan? Ditaruh di belakang. Seakan-akan semua sepakat itu adalah Ishak. Ini adalah kecurangan akademik. Betul. Sufyan al-Thawri menegaskan Ismail. Jadi kesimpulannya sederhana. Kalau bicara mengenai pemahaman bahwa yang disembelih itu adalah Ismail, ada sanad hadisnya. Dan ini generasi awal. Sementara kalau disebutkan Ishak tanpa sanad, Muqatil ibn Sulaiman. Lebih kuat ini padahal ya. Pertanyaannya, kalau bicara mengenai tafsir tanpa sanad dan tafsir dengan sanad, mana yang lebih kuat? Dengan sanad. Silakan Pak Edi bicara sendiri. Ya, oke. Ini bicara mengenai generasi paling awal. Sudah ada dua pendapat. Ya. Baru kemudian para ulama memperdebatkan terus. Tidak ada masalah dalam tradisi Islam. Nah, tadi saya mengatakan, dalam dunia Islam, tradisi Islam, memang mengenai siapa putra Ibrahim yang dikorbankan, itu memang ada dua versi. Tetapi yang unik, ketika mereka ini dikurbankan, baik itu Ishak atau Ismail, dikurbankannya di mana? Di Mina. Semua sepakat. Baik Ishak dikurbankan di Mina, Ismail juga dikurbankan di Mina. Kita bisa baca itu kitab-kitab hadis. Tidak ada satupun yang berkaitan dengan kurban yang di Syam atau kurban yang ada di Palestina. Tadi disebutkan Syam itu. Jadi kalau mengenai nama siapa yang dikurbankan, memang ada perdebatan di antara para ahli tafsir. Tapi dikurbankannya di mana? Sepakat bahwa itu di kawasan Makkah. Islam. Hadis menyebutkan begitu. Kalau tafsir non-Islam? Ini tafsir Islam dulu ya, tafsir Islam dulu. Nah, bagaimana dengan tradisi Yahudi sendiri dan termasuk Kristiani dan juga Samaritan? Mengenai siapa yang dikorbankan mereka sepakat, yakni Ishak. Tapi di mana dikorbankan mereka tidak sepakat. Itu di gunung mana?
Jadi saya ulangi lagi ya, Pak Edi harus jeli memahami ini. Kalau versi Islam, tradisi Islam, nama putra yang dikorbankan itu ada Ismail, ada Ishak. Tetapi baik itu Ismail maupun Ishak dikorbankan di lokasi yang sama, yakni di kawasan Hijaz. Sementara kalau kita bicara mengenai Taurat sendiri, yang dikorbankan itu namanya sama, yakni mengenai Ishak, bukan Ismail. Tapi di mana Ishak dikorbankan, lokasinya berbeda. Di gunung mana? Iya, di mana itu? Kita bisa lihat. Ah, ini Pak Edi. Padahal di sini disebutkan di tanah Moria. Coba bacakan terjemahannya aja Pak Edi. Yang ayat 2 ini ya. Ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ini teks aslinya ya. Teks aslinya. Jadi kalau terjemahannya itu yang dikorbankan siapa namanya? Ishak. Ishak. Dikorbankan di mana? Di tanah Moria. Nah, di tanah Moria. Tapi gunungnya tidak disebutkan. Nah, tidak disebutkan. Tapi yang jelas disebutkan di tanah Moria. Di sini coba perhatikan. Ini versi Yahudi ya. Disebutkan begini. Wa yomer kahna et binha et yikhidha asher akhafta et yitzchak walakhlakha el eretz Moria. Jadi maksudnya, dan dia Tuhan berfirman kepadanya, kahana ambillah et binha putramu maksudnya ya, bukan putrimu tapi putramu. Cuman satu itu, bin. Bahasa Arabnya juga bin satu. Et yakhideha, yang benar-benar tunggal itu. Asher ahafta, yang amat engkau cintai. Et Yitzhak, yakni Ishak. Wilakhlakha, sebagai kurban bakaran. El eretz Moria, ke tanah Moria. Oke, disebutkan ya. Moria. Ya, Moria. Ya, Moria. Ingat di sini. Ada huruf tebal. Ini versi Yahudi. Bagaimana versi Samaritan? Nah, di sini versi Samaritan. Wa yomer kahana et binha et yikhidha asher ahafta et Yitzhak weleklecha el eretz Hamoreh. Oh, beda lagi. Hamoreh. Jadi kalau disebutkan, dan Tuhan berfirman kepada Abraham ya, ambillah putramu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu, yang amat engkau cintai, asher ahafta et Yitzhak, yani Ishak, weleklecha, sebagai korban bakaran, el eretz Hamoreh, ke tanah Moreh. Moreh apa hal Moreh? Eretz Hamoreh, ke tanah Moreh. Kalau yang versi Yahudi, Moria. El Eretz Hamoria, ke tanah Moria. Nah, oke? Ya, sekarang perhatikan ini. Saya perbesar tulisannya. Ini kalau dibaca Moreh, ya. Ini dibaca Moria. Bedanya di mana Pak Edi? Moreh, Moria. Iya, ada ya. Nah, ada huruf yang tebal ini. Ini huruf yod. Yod. Iya. Nah, masalahnya ini apakah sekedar beda pelafalan tapi maksudnya sama? Iya. Ternyata ini bukan persoalan beda penulisan. Dan tidak ditafsirkan ini maksudnya sama. Bambang Nursena, Dr. Bambang Nursena biasanya berkata begini, ini hanya beda penulisan tapi maksudnya sama. Ini adalah ketidakjujuran ilmiah. Oh, ini dua tempat asli. Ini dua tempat, dua lokasi yang berbeda. Kalau Moreh itu di kawasan utara, Palestina bagian utara, di kawasan Nablus, di kawasan Sichem yang sekarang namanya Nablus. Sementara Hamoria di kawasan Palestina bagian selatan. Jauh tuh, beda. Jauh antara utara dan selatan. Nah, kenapa orang-orang Samaritan membaca Moreh? Karena ini adalah lokasi tempat awal Abraham membangun altar. Di mana itu? Kita bisa lihat di sini. Pak Edi bisa lihat kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6. 12 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6. ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem.
yakni pohon tarbantin di More. Nah, di More ya. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. 12 berapa tadi Pak Edi tadi? 12 ayat 6. 12 ayat yang ke-6. Nah, coba perhatikan di sini. Tertulis apa ini? More. Pakai he. Di sini dikatakan versi Samaritan, versi Yahudi pun menyebutnya More. Jadi lokasi ini sudah dikenal memang. Jadi kalau orang Samaritan mengatakan bahwa itu adalah tempat yang awalnya Abraham mendirikan altar korban bakaran, itu di kawasan itu, di Moreh itu ya. Iya. Dan itu sekarang disebut dengan Nablus. Jadi masalahnya begini Pak Edi. Kalau versi Islam mau disebut itu ditafsirkan Ismail atau ditafsirkan itu Ishak, lokasinya itu ada di kawasan Hijaz. Dan itu kaitannya di Mekah. Dan itu berkaitan dengan kiblat. Kiblat di mana? Tetap di Mekah. Tapi kalau perhatikan itu, Taurat itu menyebutkan namanya Ishak. Lokasinya di mana? Ada di More. Ada di More. Yang satunya lagi ada di Moria. Apakah itu tidak prinsip? Itu sangat prinsip. Karena kaitannya dengan mana kiblat yang benar. Kiblatnya itu di More atau di Moria. Ada hubungannya antara, soalnya Yahudi dan Samaria itu kan pisah, itu utara selatan kan ya. Karena tempat ibadah yang disucikan juga berbeda. Iya, masing-masing akhirnya mensakralkan daerahnya sendiri-sendiri. Akhirnya mensakralkan daerahnya sendiri-sendiri. Kalau dalam Islam mau disebut Ismail, mau disebut Ishak, yang disakralkan di mana? Tetap satu. Tetap di Mekah. Iya. Lokasi penyembelihan tetap di Mekah. Iya. Sementara kalau disebutkan versi Yahudi dan Samaritan, nama putra yang dijadikan kurban itu Ishak, tapi lokasinya berbeda. Itu pengaruhnya sampai berkaitan dengan sakralitas tempatnya, lokasi itu. Tempat suci itu di mana? Berbeda. Yang satu kiblat di Yerusalem, yang satu kiblat di kawasan Nablus. Makanya sampai sekarang tempat kurban berbeda. Orang Samaritan ada di utara. Orang Yahudi ada di selatan. Mana yang betul kiblatnya? Jadi jangan fokus hanya sekedar pada nama putra Abraham yang dijadikan korban. Tapi lokasinya itu apakah itu berpengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh. Nah, masalahnya saudara-saudara kita tidak detail seperti ini. Nah, yang lebih membuat kita ini semakin penasaran. Kenapa ya orang Samaria dengan orang Yahudi itu kok sepakat bahwa yang dijadikan kurban itu adalah Ishak? Karena memang orang Samaria dengan orang Yahudi kan keturunan dari Yakub. Yakub keturunan Ishak. Ini yang disebut sebagai politik redaksional. Jadi mana yang lebih unggul? Ya otomatis Ishak. Karena apa? Mereka ini keturunan dari Nabi Ishak. Urut-urutnya nasab lagi nanti. Urutan dengan nasab lagi. Ini persoalan nasab ya.